Ujian berat tengah dihadapi pasangan Ovidian dan Helmi Rahman. Putri kedua mereka yang sedang lucu-lucunya dan bertubuh gemuk, tiba-tiba mimisan dan muntah darah. Setelah didiagnosa, tubuh gemuk putrinya lantaran mengalami edema atau bengkak yang disebabkan kelebihan cairan yang terjebak di dalam tubuh akibat gagal ginjal. Lalu benarkah penyakit mimisan terlalu sering yang dialami Kiara, putri Ovidian dan Helmi, lantaran faktor genetik atau keturunan? Setelah 2 kali check up untuk mendapatkan second opinion, apakah kondisi Kiara mengalami perbaikan? Dan benarkah jika tidak melakukan transplantasi ginjal, Kiara harus cuci darah seumur hidup? Sebelum menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, hati ibu mana yang tak sedih melihat buah hatinya harus terbaring sakit. Hal ini yang tengah dirasakan presenter Ovidian. Anak kedua Ovi yang baru berusia 6 bulan divonis menderita gagal ginjal. Vonis gagal ginjal terhadap putrinya seolah membuat dunia Ovi berhenti berputar. Beruntung, Helmi Rahman sang suami selalu mensupport dan menemaninya. Dengan linangan air mata, Ovi menceritakan perihal kronologi putrinya divonis gagal ginjal. Lantas, apa penyebab gagal ginjal pada bayi? Benarkah faktor genetik menjadi salah satu penyebab Kiara menderita gagal ginjal? Know that my daughter Kiara is now sick. She's 6 months. She has nephrotic syndrome. She is on acute chronic kidney disease, and she's on dialysis atau cuci darah on the age of 6 months. Jadi bisa dibilang umur 6 bulan, your daughter Kiara punya penyakit ginjal. Ya, kalau orang kita, kalau orang kita bilang mungkin gagal ginjal. Jadi sebenarnya bukan pure karena alergi. Ada alergi, jadi awalnya vaksin dulu. Iya vaksin, terus habis itu demam. Nah ternyata anaknya ini gampang mimisan karena bapaknya juga gampang mimisan, ternyata bisa juga anak itu jadi mimisan. Terus pas mimisan ketelan lah ibaratnya gitu, ketelan, terus dianya itu pengen, jadi karena ada sesuatu dia berasa di tenggorokannya, akhirnya dia berasa ada sesuatu, akhirnya dia muntahin. Nah, dimuntahinnya itu ada darah gitu. Kalau kita membicarakan kelainan ginjal yang terdeteksi pada saat bayi, terutama mungkin kurang dari 1 tahun, biasanya kita sering kaitkan dengan penyakit ginjal bawaan sebetulnya, atau kongenital. Jadi memang mungkin ada kelainan dari struktur ginjal itu sendiri ataupun fungsi dari organ sekitarnya. Cuman memang untuk penyakit ginjal pada bayi ini memang seringkali jarang terdeteksi di awal-awal. Ya, Ovi memang tak menyangka jika tubuh gemuk Kiara adalah tanda jika ginjal Kiara bermasalah. Ovi mengira tubuh gembul Kiara adalah wajar yang dimiliki oleh setiap bayi. Namun, saat Kiara kerap kali mimisan dan muntah darah, membuat Ovi panik dan langsung membawa Kiara ke IGD. Benarkah Kiara harus menjalani cuci darah seumur hidup? Taunya gue kayak penyakit ginjal or something like that, it makes your body kayak Retain water. yes, jadi kayak apa namanya, bengkak. Yes. Lo nggak ngeliat itu di Kiara? Kalau medical term namanya edema atau bengkak. Ternyata itu retensi cairan yang dia nggak bisa keluarkan, which I thought she was a chubby baby. Oh, lo pikir dia cuman baby yang gendut. Yes, Ternyata itu cairan semua jadi bengkak. Do you remember the moment the doctor told you that? What was it like? Lo lagi duduk? Oke, gue lagi duduk. One professor met me, terus dia cuma lihat hasil tes Kiara and she did all the check already. Terus dia cuma bilang, anak ibu sakit gagal ginjal. And I was like, no. What was going through your head at the time? I was in denial.
of course. Rasanya kayak nggak napak. Mendengar kabarnya sih kaget ya, karena kan dilihatin gambarnya gitu, terus ada ya muntahnya, ada bercak darahnya, kita kira kan serius. Kalau saya tuh panikan banget memang orangnya, pikirannya tuh udah yang jauh banget, terlalu jauh gitu. Jadi ketika dia muncul darah itu tuh udah kayak the end of the world gitu, udah kayak akhir dunia, ini saya harus apa gitu. Oke, kalau untuk muncul gejalanya itu sebetulnya tidak bisa diprediksi, tetapi gejala yang umum seringkali terjadi yaitu biasanya dimulai dari buang air kecil yang sedikit atau mungkin tidak buang air kecil sama sekali, atau mungkin untuk gejala yang lebih berat bisa berupa seperti sesak ataupun mungkin bengkak pada badannya. Demi anak, Ovi dan Helmi Rahman berjuang keras untuk kesembuhan Kiara. Bahkan, Ovi dan Helmi rela membayar berapapun demi Kiara bisa sembuh layaknya anak-anak normal. Namun hati Ovi terasa pilu lantaran 3 dokter spesialis anak khusus ginjal di Singapura menolak menerima Kiara sebagai pasien setelah melihat rekam medis putrinya. Benarkah salah satu cara agar Kiara sembuh adalah dengan melakukan transplantasi ginjal? Kepastian kayak oke, dia akan sembuh gitu. Dari situ Kiara was admitted, right? Terus gue sama Helmi mencoba untuk force her to get a better diagnosis gitu. Kayak kita nggak terima gitu dengan diagnosis itu. We want to flew her to Singapore. Gue kontak 3 dokter ya. Di awal 3 dokter. Semuanya dokter anak subspesialis ginjal, only to get a rejection. Nggak semua sakit ginjal itu harus transplantasi gitu. Jadi kita lihat dulu seberapa parah kerusakan organnya. Kalau memang masih di tahap awal atau tahap akut, biasanya kita lakukan dengan terapi terlebih dahulu. Sebagai ibu, hati Ovi hancur lebur saat mengetahui jika Kiara sempat kritis dan sempat berhenti bernafas. Kiara pun harus masuk ICU dan menggunakan ventilator. Melihat Kiara tengah berjuang hidup, Ovi pun hanya mampu memanjatkan doa pada Sang Pencipta. Ovi sadar jika Kiara hanyalah titipan sang holik yang harus dia jaga dan kapanpun bisa diambil. Terlebih dokter dan keluarganya juga meminta Ovi untuk belajar ikhlas jika nantinya terjadi hal yang buruk pada Kiara. Lantas benarkah sebelum Kiara kritis, Ovi sudah memiliki firasat? Pagi itu gue ditelepon kayak Kiara cannot breathe. And gak lama dokternya Kiara nelpon gue, cuma bilang Kiara perburukan. I think we need to rush her to the ICU. Terus I rush to the hospital. Di situ gue lihat Kiara diintubasi. She was intubated, so they put ventilator down. Ya, taruh selang ke dalam. Down to her Throat. throat. Gue nggak tahu ya Jack. Beberapa hari sebelumnya itu kayak semua yang nyampe ke gue, like my families and ngomong ke gue itu tentang keikhlasan gitu, ngajarin gue itu tentang ikhlas. Gue udah sampai di tahap ikhlas Jack that time. Were you preparing for the worst? Ya. Sih aku prihatin banget. Walaupun aku nggak tahu persis gimana rasanya jadi ada di posisi Ovi sekarang karena aku tidak pernah ada di posisi itu, tapi sebagai ibu kita pasti relate, maksudnya ngerti lah gimana stresnya, beratnya, bebannya ada di posisi itu. Jadi aku cuma bisa bilang Ovi semangat. Keikhlasan Ovi berbuah manis. 11 hari berada di ICU, kondisi Kiara mulai membaik. Kiara akhirnya dipindahkan ke rawat inap. Kondisi Kiara yang kian membaik membuat Ovi dan Helmi memiliki satu harapan untuk kesembuhan putrinya.
Tak hanya itu, sejak putrinya berada di ICU, Ovi rupanya merasa tak sendiri lantaran banyak orang tua yang senasib dengan dirinya lantaran anaknya juga tengah berada di ICU. Lantas benarkah pasca kondisi Kiara membaik, Ovi membisikkan kata-kata manis kepada Kiara? Tapi di saat Kiara sudah unconscious and she was intubated, aku cuma bilang, ya Allah, ini titipanmu. Aku ikhlas. Meskipun aku gak kuat. Kayak waktu itu gue langsung datang ke Kiara. Gue bilang, Kiara, banyak teman-teman Kiara lebih susah. Banyak teman-teman Kiara gak seberuntung Kiara. Kiara dikasih ginjal yang spesial sama Allah, tapi kita juga dikasih kemudahan sama Allah. Gak semua orang dapat itu. Meski tengah mendapatkan ujian berat, namun Ovi rupanya tetap berusaha tegar dan profesional. Tak sekalipun Ovi memperlihatkan rasa sedih di depan para sahabatnya. Ovi bahkan mendapat pelajaran berharga dari ujian yang tengah diterimanya. Lantas seperti apa dukungan para sahabat untuk Ovi? Kita doain sih. Kita sangat berdoa. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai gitu, bisa sembuh dan bisa bertumbuh berkembang, karena kita juga punya, maksudnya kita juga pengen anaknya Ovi, anak kita pun juga bisa playdate gitu, bisa main bareng gitu. Cuman as a friend, gue cuma bisa bilang ngasih kekuatan untuk Ovi, bilang kayak hopefully everything will be well, dan agar dokter ini bisa menemukan ininya ya, mediknya gitu, obatnya gitu.